Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, sekarang kita kelasnya coba silakan siapkan. Bapak di berdiri. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman katsiran. Oke, absen kita sudah berjalan tadi ke kelasnya. Oke, sekarang kita akan memulai materi pembelajaran. Nah, Ibu, apa saja sehat semua? Tidak ada yang lupakan ya. Sekarang, baiklah, kita mulai materi pembelajaran kita dengan judul pengertian Al-Quran. Nah, jadi sebelum Ibu bahas lebih lanjut tentang materi pengertian Al-Quran, coba ada yang bisa mendefinisikan Al-Quran itu apa? Ada yang bisa? Coba silakan. Jadi, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu kita ambil definisinya itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu kan inti daripada definisi Al-Quran. Oke, di dalam buku panduan kita, buku modul kita anak-anak, bahasanya Allah SWT menamai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan nama Al-Quran. Ini sudah jelas ya dalam Al-Quran sendiri. Nah, itu surah Al-Qiyamah ya, ayat 17 sampai dengan 18 apa yang berbunyi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Berarti Al-Quran dari segi logat itu bermakna bacaan. Tapi kalau dari segi istilah itu yang telah diistilahkan oleh ulama tadi apa? Al-Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kalau kita baca menjadi ibadah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakan. Jadi kita tahu Nabi Muhammad SAW itu dia tidak tahu membaca dan menulis. Bagaimana dia bisa itu tahu dengan Al-Quran tadi? Maka itulah maka di sini dikatakan Allah yang langsung mengumpulkan Al-Quran itu di dada Rasulullah. Melalui malaikat Jibril bisa terus dia baca dengan sebab apa namanya itu karunia Iqra. Pertama bagaimana kita dengar dalam apa itu dalam peristiwa turun wahyu. Nabi Muhammad itu kan sampai dituduh oleh malaikat Jibril, disuruh membaca Iqra. Maka dalam Al-Quran sendiri surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Iqra. Malaikat Jibril kepada Rasul.
Saya tidak tahu membaca dan menulis. Sampai ketiga kali barulah Rasulullah SAW bisa membaca ayat surat Al-Baqarah. Jadi Al-Quran itu maknanya apa itu? Kalau secara Quran itu baca, tapi kalau secara istilah ini ada beberapa ada beberapa definisi yang dibuat oleh ulama-ulama tafsir. Salah satunya ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mazhab-mazhab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Ini dengan jalan mutawatir ini, kalau di dalam hadis kita tahu mutawatir itu apa? Apa itu dikatakan hadis mutawatir? Hadis yang banyak para perawinya, ya kan? Sampai mencapai derajat 100 sampai 1000 orang yang semuanya itu adalah terpercaya cerdas, memenuhi syarat-syarat kriteria penerima hadis. Kalau di sini maksudnya Al-Quran yang diturunkan itu benar-benar jelas. Karena yang menerima itu langsung orang yang sindik. Siapa itu? Rasulullah SAW. Oke, nada ibu semua. Jadi pengertian kemudian Al-Quran ini ya, Al-Quran ini banyak namanya di dalam Al-Quran disebutkan. Ada Al-Quran itu adalah wahyu dan kalam Allah. Ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Taala Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Ini beberapa pengertian yang dikemukakan ya, dikemukakan di atas, disebut unsur-unsur makna yang terkandung di dalam definisi Al-Quran. Ini unsur-unsur yang terkandung di dalam definisi Al-Quran ada 8. Ya, 1, Al-Quran merupakan wahyu. Kedua, Al-Quran diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang ketiga, Al-Quran mempunyai daya iqdar, yaitu sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, penyampaian Al-Quran berlangsung secara mutawatir. Mutawatir artinya tidak sekaligus, ya, tidak sekaligus. Kalau di sini maksudnya Al-Quran itu disampaikan tidak sekaligus, tapi berangsur. Makanya ada asbabun nuzul turunnya Al-Quran. Ini surah Al-Lahab. Kenapa dia diturunkan? Al-Lahab itu kenapa turun? Karena pada saat itu Abu Lahab mencela Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengajak kaum kerabatnya untuk menyampaikan bahwa dia adalah seorang Rasul. Tapi apa jawaban Abu Lahab? Tabbaraka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Maka Allah turunkan firman yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, tetapi tabbaraka Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu adalah Abu Lahab. Jadi kemudian yang kelima, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Ini yang tadi Al-Quran itu kita baca menjadi ibadah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadisnya, sebaik-baik amalan daripada umatku apa? Itulah membaca Al-Quran itu dengan tadabbur. Tadabbur itu memahami makna. Jadi anak-anak ibu sekalian, kalau membaca Al-Quran itu jangan terlalu cepat-cepat, ya kan? Sehingga tidak ada tidak menunaikan hak-hak bacaan Al-Quran, tajwid dan makhraj. Kenapa? Karena kalau kita sudah berilmu, ya kan, itu menjadi suatu dosa, bukan ibadah lagi.
Ya, kalau salah dibaca. Nah, jadi kita baca Al-Quran itu menjadi ibadah ketika benar-benar kita baca itu sesuai dengan ilmu tajwidnya. Makanya kita ada belajar ilmu tajwid. Jadi sebagai ibadah kata Rasul umatku itu adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, memahami maknanya. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu usahakan dihayati maknanya itu. Kalau seandainya malaikat kasih kita pahala tanpa membaca Al-Quran tadi 10, maka tanpa kita memahami makna 10, ketika kita pahami makna Al-Quran yang kita baca dapat 100, dapat nilai plus. Dari malaikat siapa yang mencatat kebaikan? Amal baik rakib dicatatnya ini amalan sekurang ini berapa? 100. Yang harus tadi 10 karena bacanya enggak lurus 10, enggak dengan makna, tapi kalau kita pahami maknanya maka dapat 100. Kita kan mau nilai plus. Jadi kemudian yang Al-Quran yang keenam, Al-Quran tertulis dalam mazhab dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhir dengan surah itu kalau susunannya ya. Tapi kalau turun ayat itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat ayat yang terakhir diturunkan itu berbeda di kalangan ulama tafsir. Kemudian yang ketujuh, lafal Al-Quran berbahasa Arab. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab dan bahasanya itu tidak ada yang bisa menandingi keunikan bahasa Al-Quran. Tidak ada. Kan ada ayat yang ayat Al-Quran yang orang kafir mencoba menyaingi Al-Quran itu, maka turun ayat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maka datangkanlah sebisa Al-Quran itu walau 1 tapi buktinya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu, baik dari segi apanya itu ilmu bayannya, ilmu balaghahnya itu sangat bagus. Terkenal di zaman dulu kan, zaman jahiliyah itu orang Arab itu ahli dengan syair, membuat syair-syair sampai terlena orang. Kalau sekarang kalian kan kalau melihat anak-anak muda sekarang lihat band itu kan mau juga terlena ya. Itu kalau orang punya ilmu luar biasa bagusnya. Tapi dengan Al-Quran ini bukan sekedar orang itu terlena, tetapi terbangun hatinya untuk Islam. Kalau Allah kehendaki dia itu untuk menjadi orang yang beriman. Yang berapa? Al-Quran senantiasa terpelihara dan terjaga dari berbagai bentuk kesalahan dan permasalahan. Jadi Al-Quran terjaga dari berbagai bentuk kesalahan dan permasalahan. Al-Quran tidak mungkin dipalsukan. Tidak mungkin ada kesalahan karena sudah janji Allah. Al-Quran dia yang menurunkan, dia yang menjaga Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dikatakan manazzil minal Quran bahwa syifa'ul lil mu'min. Tidak akan turunkan Al-Quran itu kecuali dia bisa menjadi obat bagi orang mukmin. Banyak keutamaan Al-Quran, dan ini 8 tadi disebutkan adalah inti kandungan daripada definisi Al-Quran itu sendiri. Jadi saya rasa pertemuan kita cukup demikian itu semua. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Ada untuk selanjutnya, Ibu berikan soal kepada kalian. Coba cari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan keutamaan Al-Quran ya. Ada satu ayat yang berhubungan dengan keutamaan Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. Demikian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bunda.